Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Kurniawan SPD, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 2 Terbanggi Besar. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang tugas aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hebat, pada hari ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan penyebaran pemahaman terkait dengan budaya positif dengan tugas CGP Angkatan 11 tahun 2024. Mohon izin menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Langsung saja to the point. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan konsep atau inti dari budaya positif itu sendiri. Di dalam konsep inti ada 8 dasar atau inti konsepnya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tentunya dari ke-8 pokok atau konsep ini nanti akan saya jabarkan satu persatu. Lanjut. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Ini yang pertama ya, seperti saya sampaikan tadi. Di sebelah ini ada profil pelajar Pancasila. Tentunya ini saling berkaitan. Bapak dan Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ya, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan atau sesuai teori psikologi. Jadi kita dalam sekolah, melakukan pembelajaran paradigma baru ini, yang harus kita dorong adalah apakah yang kita ajarkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dasar mereka atau belum. Jangan sampai di dalam sekolah atau di dalam pembelajaran kita hanya mengadopsi apa yang ada di buku yang belum tentu itu bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Ya. Dan untuk apa? Disesuaikan dengan teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang saya sampaikan tadi. Ya. Berikutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol di sini Bapak dan Ibu. Di dalam gambar ini ada, ini di depan ini seolah-olah murid, di belakang ini gurunya. Seolah-olah yang menyetir ini, murid ini adalah guru. Jadi ilustrasinya, ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya. Selanjutnya, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini perlu dipahami bersama. Bahwasanya ini adalah sebuah miskonsepsi. Guru itu bukan mengontrol murid, tapi menuntun. Murid mau kemana, mau ngapa, kita arahkan. Hal-hal yang menurut kita mungkin kurang tepat baru diarahkan untuk bisa lebih bagus. Termasuk ini paling berbahaya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak semua yang kita harapkan dipaksakan kepada anak-anak didik kita. Anak harus bisa 5 kali 5, atau kalau di PJOK anak harus bisa polisemes, misalnya gitu. Padahal perlu tahapan-tahapan. Kembali ke diferensiasi tadi. Ketika ada anak yang belum bisa semes, bisa diberikan dengan materi yang lebih simpel. Apa itu? Ya mungkin modifikasinya sama-sama semes, tapi
capaiannya tidak terlalu berat. Contoh, kalau yang udah bisa sudah menggunakan net yang standar, tapi yang belum masih boleh pakai kursi, berdiri di depan di atas kursi, mukul, umpan temennya dari samping, kita pukul dan lain sebagainya. Sama-sama materi semes, tapi beda perlakuan. Karena kebutuhan manusia tidak sama. Nah, sekarang kita mengubah paradigma. Ya, respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus responnya, realitanya kebutuhan kita semua. Jadi seolah-olah ini kebutuhan kita semuanya. Sedangkan di teori kontrolnya adalah kita itu berbeda. Ya. Yang kita pahami selama ini adalah stimulus respon tadi, yaitu kita sama. Sama halnya di sini, teman-teman semuanya. Kalau saya menganggap Bu Norma dengan Pak Sobri ini sama, ini nggak tepat. Tentunya beliau berdua itu hadir dalam kondisi yang berbeda. Dari segi keluarga, masalah di rumah, atau masalah di dalam perjalanan, sama halnya dengan siswa kita. Tentunya berbeda. Ada anak yang datang ke kelas dengan tergopoh-gopoh, badan basah, keringetan. Dengan ada yang datang rapi, wangi, kan nggak bisa sama toh. Mungkin yang wangi diantar bapaknya naik mobil, yang keringetan karena rumahnya jauh, nggak ada yang nganter, akhirnya jalan kaki atau naik sepeda. Apakah itu sama? Tidak. Maka perlakuan di kelas pun itu tentunya tidak akan sama. Anak yang sudah mengeluarkan energinya banyak, tentunya konsentrasi tidak akan sebagus anak yang tidak capek tadi itu. Yang diantar sama orang tuanya, udah terjamin kualitas makannya. Tuh. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Seperti Bapak Ibu yang ada di sini. Apakah melihat ini dengan konsep yang sama, gambar ini? Saya yakin tidak. Ada yang fokus melihat teori kontrolnya, ada yang coba cuman stimulusnya. Ada juga yang mungkin di sini nggak lihat sama sekali, dalam artian apa? Orangnya di sini, pikirannya kemana? Sama halnya dengan anak-anak kita. Orangnya di depan, diem. Kita lihat anak itu memperhatikan kita, tapi ternyata jauh di sana, kan itu. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Terus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau di sini, di stimulus respon ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Alangkah beratnya merubah pandangan orang untuk apa? Untuk supaya sama dengan kita. Sedangkan yang di teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pahami. Oh, maunya Pak Sobri kayak gini, maunya Pak Juret kayak gini. Ada di sini. Terus apalagi? Perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Saya yakin di antara kita semua ini masih seringkali menganggap bahwasanya anak salah itu adalah suatu keburukan, atau keburukan itu adalah kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Saya yakin itu ada anak yang sengaja bolos karena ada tujuannya. Bisa jadi karena anak itu bosan di kelas. Karena anak itu tidak suka dengan guru yang ada di kelas itu. Saya yakin kok, dalam artian gini. Ketidaksukaan siswa terhadap guru itu bukan semata-mata karena disengaja. Bisa jadi karena guru sedang tidak mood, mengajar pada saat itu terus marah-marah, tersentuh hatinya kena marah tadi, akhirnya apa? Nggak respon. Akhirnya benci terus. Kalau sudah benci terus, guru mau masuk pun, siswa udah gelisah.
nggak nyaman di kelas. Pasti itu. Nah ini tujuannya apa? Tujuan dia cari kenyamanan. Ketika nyaman itu tidak ada di dalam kelasnya, salahkah ketika dia nyari di tempat lain? Tidak. Pasti ada tujuan. Walaupun tujuan itu belum tentu tepat. Nah, tugas kita adalah mencari tujuan yang anak-anak cari tadi, diimplementasikan di dalam pembelajaran kita. Supaya apa? Anak nggak jadi bolos, senang di dalam kelas. Berat Bapak Ibu tugas jadi guru. Tapi apa? Jaminannya surga. Betul. Kalau di kantor hanya berkutat dengan kertas. Jariahnya nggak ada. Tapi jadi guru luar biasa. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Yang teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya apa? Kita harus punya pikiran bahwasanya semua yang kita lakukan itu atas dasar kontrol dari kita sendiri. Jangan terus-terusan kita berharap orang lain itu selalu mengontrol kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak semua, contoh di kelas saja. Tidak semua siswa bisa kita kontrol. Jadi tidak usah berpikir semua orang harus kita bisa, artinya penuhilah kebutuhannya. Tapi minimal mencoba untuk memenuhi kebutuhan itu, meskipun tidak semua bisa kita kontrol tadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini berharap dipaksa, orang kita memaksa itu terus laju gagal gitu, tapi tidak semuanya seperti itu. Model berpikir menang kalah. Ini dalam stimulus responnya. Dalam teori kontrolnya, model berpikir menang. Artinya kita di sini harus berupaya positif. Bahwasanya kita bisa menang. Dengan konsep apa? Kita bisa meyakinkan pola pikir kita bahwasanya setiap kegiatan itu menang. Menang itu bukan berarti yang juara 1 terus dapat piala, tidak. Kita harus konsepnya gini. Gagal dalam lomba. Gagal itu bukan berarti nggak menang loh ya. Kita sebagai guru bisa menguatkan. Kita sudah menang. Minimal menang dalam mendisiplinkan dirinya. Bukan serta-merta harus dapat piala itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang masuk ke materi disiplin positif. Yang kedua tadi. Disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nih Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita selalu mengikutkan anak dalam event lomba, ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Kenapa? Anak akan hanya berpikir bagaimana hadiah itu didapatkan. Jadi pengaruh dari luar itu akan besar. Kalau tidak ada hadiah, dia tidak akan mau bergerak. Sama dengan hukuman. Anak hanya takut karena dihukum. Anak datang ke sekolah sama dengan kita ketika apa? Pinjer sekarang saat ini. Iya, berbondong-bondong jam sekian pinjer, nanti datang lagi. Pinjer lagi, datang pagi-pagi, meninggalkan pekerjaan rumah. Kenapa? Karena takut dihukum. Hukumannya apa? Yang katanya sertifikasi nggak cair lah, katanya ini dan lain sebagainya. Tuh, ini juga nggak bagus. Kenapa? Kesadaran muncul dari orang lain, dari efek di mana hukuman ditimbulkan. Termasuk hadiah. Dulu saya sering tanya, mungkin teman-teman yang dari SD 1 Pojowati tahu. Saya kasih hadiah, kelas yang bagus saya belikan kipas angin. Tapi ternyata apa? Mereka terus tujuannya hanya nyari hadiah tadi.
kelas dirapikan, ngajarnya dibuat bagus. Tapi ketika nggak ada saya, selesai sudah. Ketika nggak ada hadiah, selesai sudah. Kan gitu kan? Terus apa lagi? Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Ya, intinya ini bisa di sekolah disampaikan atau di luar sekolah, di rumah lah ya. Itu juga bisa. Lanjut, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi berharap kita di sini tidak ada hukuman, tidak ada hadiah, bukan berarti nggak boleh ngasih, tapi dibuat sekecil mungkin. Tidak semuanya harus dengan hukuman. Pak Jeret ya, tak tendang kamu nanti, tak cubit kamu nanti, tidak itu. Ya, ini penting ini. Terus selanjutnya, nah nilai-nilai kebijakan. Oke, ini lewati sajalah. Sekarang kita dengan kategori yang tadi bahwasanya kita itu tidak perlu hadiah, tidak perlu hukuman untuk meningkatkan kesadaran supaya muncul dari diri. Ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Berarti kita semua memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kita akan lihat nanti. Yang pertama ini, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sudah sangat jelas di sini bahwasanya manusia itu setiap melakukan pasti ada tujuannya. Inilah kebutuhan dasar manusia yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kebutuhan tentang bertahan hidup. Setiap manusia pasti punya keinginan bertahan hidup kan? Nggak mungkin kan? Buktinya apa? Nggak punya duit pun cari duit. Untuk apa? Beli beras. Untuk bertahan hidup. Dapat duit pun masih kurang. Kenapa? Ternyata belum kebeli mobilnya. Lah iya. Sama halnya anak-anak juga. Ketika anak-anak di dalam kelas menginginkan, dalam artian kalau pelajaran PJOK ya, pengen sepak bola, dia itu dianggap pemain bagus lah gitu. Tapi ternyata tidak disampaikan, tidak didapati dari guru itu menyampaikan kepada anaknya kalau dia itu memang bagus. Anak itu pasti berontak, cari cara supaya dia diakui. Dia akan menunjukkan kepada gurunya kalau dia itu oke, keren. Walaupun kadangkala menyusahkan, di luar kontrol kita, ganggu temennya. Ya nih, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Yang berikutnya adalah, yang pertama tadi kan bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang. Siapa yang nggak membutuhkan kasih sayang? Tapi ketika di dalam kelas ini hilang dari kita, ternyata anak-anak kita tidak mendapatkan ini di dalam kelas, gimana rasanya? Orang kita sendiri aja butuh itu, iya kan? Nah, nih kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima atau kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan lain sebagainya. Contohnya kita lah di KKG, ini contoh kecil. Kita itu pengen punya teman, dianggap bahwasanya kita itu di KKG atau di kelompok-kelompok itu kita itu ada, kita itu punya peran. Pengen itu, rasa itu ada. Terus yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan dan pencapaian sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil,
diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Perhatikan di sini terkait dengan prestasi dan keterampilan. Siapa sih yang nggak pengen punya prestasi? Tapi perlu kita perjelas Bapak dan Ibu. Prestasi yang dimaksud itu yang seperti apa? Tidak melulu di sini menang, tidak melulu di sini juara 1, juara 2, juara 3. Prestasi juga, contoh, bisa membawa anak-anak di kelas itu nyaman, itu prestasi. Bisa membawa anak yang tadinya mungkin tidak bisa menulis dengan lancar, terus mulai bisa, walaupun tidak lancar, tapi bisa ada peningkatan. Itu juga prestasi. Anak pun demikian. Saya kembalikan kepada anak. Bukan berarti anak yang ranking di kelas terus itu adalah anak yang punya prestasi. Tapi anak yang memiliki peningkatan pembelajaran, taraf pembelajaran, itulah yang punya prestasi juga. Maka saya berharap dari teman-teman yang ada di sini selalu akui prestasi anak. Anak yang jujur, anak yang disiplin, anak yang mengalami pembelajaran, peningkatan pembelajaran, termasuk keterampilannya itu tadi. Akui dengan cara apa? Kasihlah piagam penghargaan. Kasihlah sedikit pengakuan kalau anak tersebut, oh kamu bagus. Kasih jempol saja, ya. Saya punya pengalaman, ada anak saya kalau lomba itu harus ditunggu saya. Ketika dari jauh, walaupun saya tidak mendekat ke anak itu, saya cukup kasih jempol. Ini anak ini udah luar biasa. Yang tadinya gelisah di dalam lapangan, tapi cuma saya kasih jempol, udah berbeda perlakuan. Artinya di sini prestasi perlu diapresiasi. Terus yang berikutnya kebebasan. Ternyata kebebasan adalah kebutuhan dasar manusia. Terus kenapa kita mengekang anak-anak kita di kelas? Ya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan dan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak perlu terpengaruh orang lain. Nih, yang suka membuat kita jengkel, di sini. Anak suka coba-coba. Di kelas coba-coba, ada yang coba naik kursi, coba ganggu temennya. Ini sebuah kebutuhan dasar manusia. Kalau di kelas ribut, itu bukan sebuah hal yang kok terus gurunya gagal, tidak. Tapi karena kebutuhan manusia seperti itu, pergerakan anak dibiarkan oleh gurunya, bukan berarti dibiarkan secara utuh ya. Tetap diberikan kesempatan, namun kita jaga, ya. Nih, termasuk kita, ketika kita mau materi apapun di sekolah, kita butuh kebebasan. Contoh saya, kalau kata orang saya itu melanggar aturan, kenapa? Di semester 1 nggak ada namanya gerak dasar atletik, adanya bola besar. Tapi kenapa saya pakai itu? Karena saya ingin mengetahui gerak dasar anak dulu sebelum main sepak bola, sebelum main bola basket, sebelum main voli. Jalan di atletik ada. Gimana kita tahu dasar anak itu? Kalau kita sendiri nggak melakukan asesmen awal. Maka saya coba ajaran pertama ajaran baru, saya masuk pertama gerak dasar dulu. Setelah di asesmen baru, masuk ke materi. Silahkan, mau sepak bola seperti apa, silahkan. Jangan terpatok sama soal. Yang kita alami di sini, materinya basket. Keluar soalnya sepak bola.
Akhirnya gurunan nangis bareng, kan gitu kan? Ini di sini. Maka apa? Kebebasan ini nggak ada. Otomatis kebijakan itu berlawanan dengan kebutuhan manusia. Kita dituntun harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Boleh. Tapi jangan saklek. Silahkan diperluas. Kalau hari ini anak contoh di dalam kelas, kenapa kok anak kelas 6 belum bisa baca? Terus guru kelas 6 menyalahkan guru kelas 4 nyalahkan kelas 3 itu nggak tepat. Harusnya duduk bersama, ayo diajarin baca, bukan malah diajari porogapit. Kan gitu. Kita butuh kebebasan. Bagaimana seorang guru tidak mau mengajarkan porogapit? Kenapa? Karena di saat semester itu guru dituntut untuk menyelesaikan bab demi bab yang kebetulan babnya itu porogapit. Padahal anak belum bisa baca. Ya. Terus apa yang dilakukan? Kita memodifikasi. Terus yang terakhir, kesenangan. Siapa sih yang nggak pengen senang? Kita semua pengen senang di sini. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Tapi kadangkala kita ada orang tertawa, kita kesinggung. Iya nggak? Iya. Kenapa? Karena udah seuzon dulu yang ada di badan kita, di hati kita. Dikira dia ketawa itu ngetawain kita. Padahal enggak. Kepedean. Ya, tuh. Terus apa lagi? Nah, sekarang kalau tadi udah kebutuhan, motivasinya. Motivasi perilaku manusia. Ya, ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi ini yang hadiah tadi Bapak Ibu. Ini yang hukuman tadi. Ini kalau tadi masalah pinjer. Ya kan? Iya. Terus ini kalau hadiah. Wih, siapa yang datangnya pagi-pagi, nyalamin anak di depan gerbang, nanti di akhir semesteran dapat tambahan tunjangan misalkan, atau dibelikan baju atau apa dari kepala sekolah. Ini berarti ekstrinsik. Ya, ekstrinsik. Terus apa? Yang intrinsik yang seperti apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Muncul dari dirinya sendiri. Saya mau jadi guru yang bagus. Saya ingin jadi guru yang dirindukan oleh murid-murid saya. Saya harus bisa memberikan contoh kepada murid saya dengan datang pagi. Sebelum mereka datang, saya sudah menyiapkan kelas. Mereka datang bisa saya sambut mereka dengan sukacita. Kenapa? Karena ada pahala yang mengalir dalam diri kita. Karena kita menginginkan itu, karena kita menginginkan ridho dari Tuhan. Muncul betul-betul dari hati. Banyak Bapak Ibu ya, yang di luaran sana, orang itu susah cari kerjaan. Hari ini bekerja, besok tidak. Hari ini dia makan, besok tidak. Kenapa? Karena rezeki itu datangnya dari Tuhan. Terus kenapa kita nggak mensyukuri ini? Kita yang udah jadi guru, yang udah dipercaya bahwasanya kita memiliki potensi, kompetensi yang pedagogik dan lain sebagainya. Kenapa nggak dimanfaatkan? Untuk apa? Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Ya, menghargai diri sendiri. Saya seorang guru. Kalau saya tidak datang dengan badan bersih, badan bau wangi, pakaian rapi, mosok iyo? Nggak malukah kita sebagai guru? Kan gitu. Sadari itu. Karena apa? Ketika Allah sudah ngomong dalam artian sudah menyatakan, berhenti kamu.
maka saat itu juga pasti berhenti. Mumpung kita masih diberikan kepercayaan, rezeki oleh Allah sebagai guru, sebagai pengajar, nikmati, syukuri, jalani dengan ikhlas. Terus, nah, ada di sini hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang pertama hukumannya adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman atau psikis. Kalau di konsekuensinya terencana, disepakati. Murid tetap dibuat tidak cemas, ini maksudnya cemas ini. Sikap guru selalu memotivasi, memonitor murid. Sedangkan di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi sendiri. Ya, perhatikan di sini. Ini yang jenis hukuman. Biasanya hukuman ini tidak terencana. Tahu-tahu datang karena kejadiannya pun tiba-tiba. Tahu-tahu anak itu ngobrol di kelas. Tahu-tahu kita marah. Maju kamu, push up. Tidak terencana. Tapi kalau konsekuensi itu sudah direncanakan, sudah dibuat, seperti kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Lebih bagus lagi sudah masuk di restitusi, yaitu sudah proses ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Setelah salah itu, anak itu nanti akan berpikir bagaimana kesalahan itu bisa diperbaiki, tanpa harus menyalahkan peserta didik atau siswa. Ya, selanjutnya 5 posisi kontrol di nomor 5 tadi. Yang pertama adalah hukuman atau penghukum. Yang kedua, teman. Kita membutuhkan teman. Kita sebagai teman. Kalau guru dilabeli dengan guru tukang hukum ini, ya. Kalau guru dilabeli sebagai teman ini, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Jadi ini kalau diibaratkan kita guru, ada penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Apa itu? Ya, nih nomor 1 tadi, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid untuk lebih dalam lagi. Pasti di kelas atau di sekolahan membuat aturan yang menginginkan muridnya itu tertekan. Pokoknya gimana caranya anak itu berubah karena hukuman yang diterapkan di sekolah. Bahkan ada tuh sampai iuran. Kalau terlambat bayar 1.000. Terlambat lagi 1.000 lagi. Bolos 2.000. Ya, terus, nah ini pembuat rasa bersalah. Ketika guru memposisikan diri adalah sebagai pembuat rasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Lebih lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh, apakah dengan kamu bolos, kamu dapat hadiah? Atau apakah dengan kamu tidak masuk kelas, terus kamu ngerasa nggak ketinggalan pelajaran? Ini lembut bahasanya, tapi ternyata itu berdampak luar biasa. Anak akhirnya ngerasa bersalah. Iya, saya nggak masuk kelas, saya ketinggalan pelajaran. Oh ternyata saya bolos, saya nggak dapat apa-apa, nggak dapat hadiah, nggak dapat apa. Ini juga hal yang sama yang dilakukan banyak teman-teman kita. Terus guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid.
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ada Bapak Ibu ya, yang sampai kadangkala muridnya itu curhat sama gurunya. Iya enggak? Sampai apapun, Pak, saya kemarin kenal cowok di sana, gitu aja disampaikan sama gurunya. Kenapa? Karena murid itu ngerasa gurunya bisa dijadikan teman. Tapi bukan berarti terus tanpa jarak, artinya dengan langsung terlalu dekat lah ya, nggak bagus juga. Selanjutnya, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau sudah membuat kesepakatan kelas, ini kita tinggal memantau. Ayo, kesepakatan kita di kelas apa? Itu cukup. Ya. Terus terakhir, nih posisi paling hebat seorang guru adalah menjadi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau kamu berantem, yang kamu dapat itu apa? Kira-kira ada alternatif lain nggak selain berantem? Untuk menyelesaikan masalah kamu dengan berantem itu, ada nggak cara lain? Lebih ke manajer. Memposisikan kita di situ. Ya, nah inilah yang saya sebut tadi, keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan mendukung pembelajaran aktif. Keyakinan ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas misalkan bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dan lain sebagainya. Ya, sama kalau dilihat contoh di sana itu ada tuh. Udah terbuat di sini. Terus segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Terus kita lewati ya langkah-langkah segitiga restitusi. Pak Eko? Hah? Belum. Ya. Yang lain terkait ini boleh? Atau cukup? Hah? Ya. Cukup? Jadi itu di tempat kita, anak itu seakan disetir oleh dunia. Tapi ada juga case khusus yang anak itu hanya ingin disetir guru karena dia takut untuk melangkah ke depan. Ya, intinya di situ kan dia takut ya. Ya. Ketika rasa takut itu udah mengawali, udah dalam artian sudah tertanam di situ, dia melakukan sesuatu hanya karena rasa takut. Berarti kan tadi sudah jelas di situ. Entah itu karena hukuman atau apa gitu kan. Yang pertama adalah kita harus asesmen terlebih dahulu. Kenapa dia takut? Cari akar masalahnya dulu, baru kita bisa atasi. Ketika kita sudah mencari, misalnya masalahnya terkait di rumah memang suka dimarah. Setiap dia bergerak apapun, orang tua selalu ngontrol. Yang akhirnya apa? Rasa takut di rumah terbawa di sekolah. Di sekolah mau dilakukan apapun nggak akan masuk. Ketika apa? Di rumah masih dilakukan hal-hal yang sama. Salah satu caranya ngobrol dengan kedua belah pihak.
baik itu orang tua maupun anak itu sendiri. Karena nggak bisa itu datang dari kita sendiri, atau dari murid sendiri, atau dari orang tua sendiri. Dibutuhkan kelompok antara orang tua, guru, dan murid untuk bersama-sama menyelesaikan itu. Ada itu anak yang suka dimarah, atau anak yang memang broken ya, dia tidak punya, sudah nggak punya siapa-siapa, di situ ikut mbahnya, yang selama ini nggak, notabene dalam artian anak hanya dikunci di rumah, ditinggal kerja, pulang sekolah dilakukan seperti itu lagi. Yang terjadi apa? Anak juga hanya akan merasa akan ngikut apa yang dilakukan mbahnya. Bahaya kalau itu dibiarkan terus menerus, yaitu nanti terus dia jadi orang tua pun demikian, dia akan memperlakukan anaknya sama dengan apa yang dia dapatkan ketika dia jadi anak. Tuh. Atau ada yang punya pengalaman menyelesaikan masalah itu. Anak merasa selalu mintanya selalu dituntun. Iya. Kalau di tempat saya itu ada anak pindahan di kelas 6. Perempuan, kan kata wali kelasnya memang dia itu ya maaf ininya yatim ya Pak ya. Yatim. Dia mengikuti mbahnya, neneknya di situ. Cuman untuk di situ saya udah tanya sama wali itu, kok aneh ini kayak gini ya. Karena kita ngomong itu ada sedikit membantah, kita berbicara tuh dia secara tidak sopan. Jadi udah saya cari apa itu, cuman setelah dia ngomong iya, tapi biasanya saya kembali kayak gitu lagi Pak. Ya. Intinya berarti dia mengulang kejadian itu atau ya kesalahan itu lagi. Itu nggak ada yang namanya takut intinya. Sebenarnya saya sedang menerangkan kelas sebelahnya. Nah dia ada temennya ambil di situ Pak. Kamu jangan ini. Dia enggak. Dia bilang dia nggak boleh. Allah, karena sih Pak. Kan soalnya dia jadi emosi Pak. Ya. Terus pengalaman Pak Eko, apa yang Pak Eko lakukan setelah itu? Setelah itu ya kedua belah pihaknya ambil. Kedua belah pihak itu maksudnya? Ya anak yang masalah ini itu. Jadi dari situ kita bilangnya apa kayak itu ada di sini kok nggak bisa ngapain gitu kan. Terus ya itu masalah itu sebenarnya. Nah saling ejek. Kita di situ kan ingin mendidik itu lebih sopan lagi loh Pak. Lebih menghargai orang lain Pak. Terus? Gimana itu sebenarnya tidak bisa kembali lagi. Terus setelah itu, oke, kembali ke setelan pabrik lah ya. Terus yang Pak Eko lakukan setelah itu apa? Menyerah. Setelah itu gagal. Kegagalan itu ada pada jawaban Pak Eko terakhir. Ya. Menyerah yang dilakukan oleh guru tadi itu. Saya tadi udah bilang, guru itu jalan masuk surga. Betul. Serius. Tapi jangan salah. Masuk surga itu nggak susah, nggak berat, nggak gampang. Dengan cara apa? Orang sudah jelas tuh. Materi sudah ada, masalah sudah ada. Udah mencoba menyelesaikan sekali. Ternyata besok ngulang lagi, kok kita sudah menyerah. Ya selesai masalahnya. Yang harus dilakukan adalah terus-menerus mengingatkan. Kita saja orang tua, gurunya nih ya, Pak Juret, besok datangnya pagi. Parkir di belakang. Ya Pak, siap. Besok gitu lagi. Ya panggil lagi. Hah? Nah itu setelah kegagalan itu seperti Mas Aldo sampaikan tadi, tanyakan, kegagalan itu muncul ketika kita sudah menyerah. Itu. Tapi kalau kita masih mau memotivasi terus, yakinlah. Jangan-jangan itulah cara Tuhan memberikan jalan untuk kita. Untuk masuk surga tadi itu. Berarti kurang pendekatan. Yes, salah satu kurang pendekatan. Jadi kurang apa juga? Kurang sabar. Jadikan murid itu sebagai teman. Woi, berarti tadi yang di sini ya. Jadikan murid itu sebagai teman.
Ait. Nih, di poin 3. ya. Kalau saya ngajarin teman siapa? Cuman dia itu kan udah beranjak dewasa, Pak. Dan saya tidak mau yang namanya anak itu selalu menye-menye gitu, Pak. Menye-menye itu maksudnya artinya Dia tuh dekat sama Pak Eko. cari perhatian. Pak, dalam tanda kutip ya, kita itu di sekolah itu sudah mendeklarasikan diri bahwasanya guru adalah orang tua kedua dari anak itu, ya kan? Dan nek sampean dilendoti anak dewe gak gelem. Aku sempat ada pengalaman ini dari kepala sekolah sendiri ya, Pak ya. Ada ketika anak kelas 6 di sini sakit, nah kan sakit kan, udah pesan apa nih Pak? Pak Eko, jangan. Kenapa Bu? Nanti gak enak dilihat orang, anak itu udah gadis. Mundur saya. Ya, artinya di sini gini. Oke lah, di dalam 5 posisi kontrol ini udah dijelaskan nih terkait dengan guru sebagai teman atau manajer dan lain sebagainya. Sudah ada semua di situ. Tapi kan tidak semua memahami ini. Salah satu contoh yaitu kepala sekolah tadi itu. Kalau itu kepala sekolahnya saya, tak suruh ngajak semua balik pulang sana. Nah kan? Ya itu aja berarti kan? Maka yang akan Pak Eko, maka yang harus kita lakukan adalah ketika kita memahami ini, kita berani ambil sikap. Apakah kita tetap akan seperti ini atau kita melawan dengan itu? Konsekuensinya melawan adalah ya namanya melawan, kan gitu kan? Ya. Iya betul. Maka yang harus Pak Eko lakukan adalah jadilah kepala sekolah. Itu. Kenapa? Sekuat-kuatnya guru tetap dalam kondisi dikontrol oleh kepala sekolah. Kembali kita yang jadi itu ya Pak, di depan guru tadi ya. Iya. Betul. Nah itu, maka yang harus dilakukan adalah berani ambil posisi. Pak Eko jadilah kepala sekolah. Karena itu sakitnya ketika kita memahami tentang ilmu yang kita miliki, tapi ternyata tidak disupport oleh orang yang ada di atasnya. Sakit itu Pak. Maka waktu saya ya, terus terang aja, saya pasti panggil Pak Rianto. Pertama kali saya suruh masuk jadi PLT, apa kata Pak Rianto? Emangnya kamu mau dipimpin oleh orang yang kemampuannya di bawah kamu? Bukan berarti menyudutkan orang lain, bukan. Tapi betul, bayangkan kita punya obsesi yang luar biasa, punya program yang bagus. Begitu kita sampaikan, balik lagi. Maka yang harus dilakukan apa? Perubahan dari atas sampai bawah. Gurunya tahu, kepala sekolahnya memahami. Karena apalah artinya kita? Apalah artinya Bu Vera? Ya, nggak bisa apa-apa. Kalau sudah ini keputusan saya, apalagi kalau udah ngomong, saya kepala sekolah di sini. Wah, ya kan? Iya itu. Nah, disitulah Pak Eko. Terima kasih. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Guru bergerak, Indonesia maju.